Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang proyek yang kita buat, yaitu dengan saya sendiri, Ananda Lutfi Bagaskara dengan NPM 2022 4350 2471. Lalu saya Muhammad Rahman dengan NPM 2022 4350 2451. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi berbasis web yang kami beri nama Sistem Rekomendasi Jurusan Kuliah Berdasarkan Minat, Bakat, dan Nilai. Aplikasi ini bertujuan membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang sesuai berdasarkan minat, bakat, dan nilai mata pelajaran. Kami memilih tema ini adalah karena di lapangan masih banyak siswa merasa kebingungan memilih jurusan. Pilihan jurusan seringkali dipengaruhi faktor eksternal, seperti tren atau ikut-ikutan teman, tanpa melihat kesesuaian minat dan kemampuan akademik. Padahal, pemilihan jurusan yang kurang tepat dapat berpengaruh pada motivasi belajar, hasil akademik, hingga prospek karir di masa depan. Dengan sistem ini, kami berharap ada alat bantu yang lebih objektif dan terstruktur, sehingga siswa bisa mendapatkan rekomendasi jurusan secara lebih informatif dan berbasis pengetahuan. Selanjutnya, penjelasan akan saya lanjutkan mengenai tujuan, manfaat, serta penjelasan teknis sistem. Tujuan, manfaat, dan penjelasan sistem. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu siswa mendapatkan rekomendasi jurusan kuliah yang memang sesuai dengan profil mereka, dilihat dari minat, bakat, dan nilai. Manfaat aplikasi antara lain yaitu 1. Mempermudah siswa dalam menentukan jurusan dengan data yang terstruktur. 2. Memberikan alasan yang jelas mengapa jurusan tertentu direkomendasikan. Lalu yang ketiga, menyajikan hasil secara visual sehingga mudah dipahami. Lalu yang keempat, dapat dipakai sebagai alat bantu dalam bimbingan akademik di sekolah atau komunitas belajar. Nah, dari sisi teknis ini, sistem ini tuh menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang paling utama itu menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Lalu form input itu menampung data nama, minat, bakat, serta nilai matematika IPA dan IPS setelah data dimasukkan. Sistem memproses dan menampilkan hasil rekomendasi. Nah, hasil rekomendasi yang tampil pada sistem itu meliputi nama jurusan yang direkomendasikan, terus certainty factor atau tingkat keyakinan sistem. Tingkat keyakinan sistem terhadap rekomendasi tersebut. Misalnya kayak seperti ini nih, certainty factor 0,7. Lalu apa sih certainty factor itu? Certainty factor itu merupakan ukuran seberapa kuat suatu aturan mendukung kesimpulan di sistem berbasis pengetahuan. Konsep ini sudah digunakan sejak sistem pakar awal seperti Maysin untuk mengelola ketidakpastian. Nah, alasannya itu berupa poin-poin yang mendukung pilihan jurusan, misalnya minat di bidang teknologi dan nilai matematika. Tinggi seperti yang terlihat ini nih. Lalu grafik visual yang membantu memahami kontribusi faktor-faktor seperti minat, bakat, dan nilai pada rekomendasi. Grafik lain yang menunjukkan probabilitas KNN nih pada beberapa jurusan. Terlihat nih di diagram tuh. Nah, lalu apa sih KNN ini nih? KNN atau Canary Snake Burst itu adalah algoritma yang memprediksi berdasarkan keamanan yang berdasarkan kesamaan data baru dengan data yang sudah ada. Algoritma ini tidak mempelajari parameter dari dataset, tetapi membandingkan kemiripan dan memilih kelas berdasarkan data tetangga terdekat. Dengan kombinasi pendekatan berbasis aturan dan visualisasi hasil,
sistem memberi gambaran yang lebih lengkap, bukan hanya satu jurusan, tapi juga seberapa kuat dukungan masing-masing faktor, serta kemungkinan alternatif jurusan. Lalu kita akan demo alurnya ya, demo alur aplikasi sistem ini. Kita akan refresh. Kita akan isi nama lengkapnya, misalnya Bagas. Lalu minatnya ke teknologi. Ini isi minat bebas nih, minatnya misal coding, suka coding. Minatnya suka coding. Lalu kita isi bakat logika. Nilai matematika Bagas ini misal 87. Nilai IPA. Misal nilai IPA-nya kita taruh di 80 misalkan. 80. Lalu untuk nilai IPS 85. 85. Lalu kita proses nih ke sistem. Nge-lag lagi guys. Nah, ini hasil rekomendasi nih. Nah, ini hasil langsung nongol ya guys ya. Untuk jurusan teknik informatika. Terus lalu untuk alternatif faktornya 0,7, alasan tadi seperti yang itu di data, minat pada teknologi, matematika tinggi. Oke, nah ini ada lalu ada grafiknya. Tuh sertifaktor grafiknya tuh, minat, bakat, MTK, IPA, IPS, terus diagram probabilitas KNN, lalu ada cetak PDF-nya juga. Nah, di sini ada data konsultasi nih, tuh. Ada data manajemennya juga. Tuh. Di sini kita bisa edit juga namanya tuh. Lalu kita penjelasan tentang codingannya. Kita ke VS Code. Nah, kita tadi menggunakan Python app.py nih. Di sini ada load dataset data latih CSV, minat, bakat tuh. Terus ada KNN-nya juga, connect classifier. Sini terus ada NLP. Lalu ada database juga, kita ada database-nya. Ini database di sini tuh. Lalu di sini kita menggunakan CF sertifaktor juga. Minat 0.8, if minat 1L 0.6 tuh bakat. Lalu ada codingan tentang tadi di alasan tuh, jurusan minat bakat teknik informatika, misal minat pada teknologi tinggi. Dan di sini ada nama minat, lalu sini ada codingan, hapus terakhir, arsip, edit, dan cetak PDF. Nah, di sini ada data latih CSV-nya, di sini database-nya. Nanti di sini kalau itu nongol yang download PDF, kelapor di situ. Lalu di sini ada edit HTML, indeks HTML-nya nih. Sini ada indeks HTML. Tuh, kita menggunakan Bootstrap juga. Sini ada nama lengkap, nilai matematika tuh. Terus ada hasil. Lalu data database-nya dan grafik script juga tuh. Nah, di sini ada codingan login, report tuh. Dan selesai sudah penjelasan codingannya tentang rekomendasi jurusan. Kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Lanjut Bagas. Ya, dengan tampilan sederhana, informatif dan interaktif, sistem ini diharapkan mudah untuk digunakan oleh siswa, guru maupun konselor di sekolah. Demikian presentasi dari aplikasi sistem rekomendasi jurusan kuliah berdasarkan minat, bakat, dan nilai yang telah kami buat. Kami berharap sistem ini dapat memberikan manfaat nyata dalam membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang tepat berdasarkan data dan pengetahuan yang terstruktur. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bahas lagi, coba. Ini hasil rekomendasinya. Tuh. Kelihatan kan Bagas di sana? Kelihatan, jelas. Bisa kita cetak PDF juga. Tuh, PDF berhasil dibuat tulisannya tuh. Lalu sudah nih ada data konsultasi dan rekomendasinya di sini. Sudah selesai. Ini durasi sudah 10 menit, Bagas tuh. 10 menit 31. Harusnya cukup ya, minimal 5 menit, oke? Oke. Tutup.